Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa masuk kembali, bisa melanjutkan materi pelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Gimana kabarnya kalian hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah anak-anakku sekalian semuanya sehat. Oke, sebelum kita mulai berdoa ya, seperti biasa Pak Danang akan cek dulu kehadiran kalian hari ini. Coba Pak Danang absen dulu ya anak-anak ya. Agustina Setiawan, alhamdulillah. Alkia Anmoliza, alhamdulillah. Baim Dwi, oke. Fadil Satrio, Dwi Rahmat, oke. Jurianto, oke. Kaisa Ulfa, Lingga Adi, oke. Muhammad Alfiansah, oke. Nikola, Haywa. Renzi Arliza, oke. Rizal Ananda, terakhir ya. Rizan Kifan, alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan Pak Ketua disiapkan dulu. Kita berdua siap, bro. Ya, selamat pagi juga anak-anakku sekalian. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini materi kita agak berbeda dari biasanya. Pada pagi hari ini kita akan fokus memahami P5 dan PPRA ya. Pak Danang tulis dulu ya, yaitu P5 dan PPRA. Oke ya, sebelum lanjut Pak Danang tanya dulu ke kalian. Ada yang tahu artinya P5? Saya, Pak. Oke, apa Pak Tina? Penguatan profil pelajar Pancasila. Betul sekali. Jadi P5 itu artinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang PPRA ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, Mas Gisal. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Betul sekali anak-anakku. Jadi PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke ya. Lebih jelasnya sedikit akan Pak Danang sampaikan video pembelajaran berkaitan tentang P5 dan juga PPRA. Oke, silahkan disimak anak-anak sebentar saja ya. Mengenal P5 PPRA atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Hai teman GC, mungkin kalian sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Kalau belum, bisa simak dua video ini. Pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin merupakan pelajar madrasah yang memiliki kompetensi dan sekaligus memiliki karakter Pancasila, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan nilai-nilai agama secara moderat. Sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila sekaligus pelajar rahmatan lil alamin? Dalam kurikulum Merdeka, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan di sekolah dengan tujuan membentuk dua profil tadi. Bukan hanya aktivitas belajar di kelas, tapi ada juga ekstrakurikuler dan kurikuler yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin, atau biasa disingkat dengan P5 PPRA. Wah, apa itu P5 PPRA? P5 PPRA adalah pembelajaran berbasis proyek
yang bertujuan membangun sikap pelajar Pancasila sekaligus nilai-nilai pelajar rahmatan lil alamin. Ada 7 tema. Ini temanya ya, diperhatikan. Ada 7 tema. Rekayasa dan berteknologi untuk pembangunan KRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, anak-anakku, jadi nanti kita akan fokus ke salah satu tema. Jadi materi kita nanti kita akan fokus ke tema ini. Apa ini? Bisa dibaca anak-anak? Betul. Jadi nanti kita hari ini akan fokus ke tema gaya hidup berkelanjutan. Kita akan buat proyek ya, yang tujuannya nanti bisa menguatkan P5 dan juga PPRA. Oke, sekarang kita lanjut ke PTT ya. Nanti kita actionnya pertemuan selanjutnya ya. Pak Danang berikan PPT ya, yang lebih detail berkaitan tentang tema kita ya. Jadi nanti perhatikan ya anak-anakku sekalian. Jadi tema kita hari ini, semoga bisa ya, alhamdulillah bisa ya. Tema kita hari ini yaitu apa ya, nggak bisa ada nama, cukup sini aja ya. Nah, ini tema kita hari ini yaitu gaya hidup berkelanjutan ya. Kemudian topiknya sebenarnya ada banyak ya, ada banyak topik yang berkaitan tentang tema gaya hidup berkelanjutan. Hanya saja nanti kita akan mengambil topik, dibaca Pak Ketua, topiknya apa itu? Menanam tanaman di betul. Jadi nanti kita akan fokus menanam tanaman di lingkungan sekolah. Jadi berhubung kita sekarang lagi musim penghujan, jadi kita alhamdulillah bisa kebantu dengan datangnya hujan. Jadi kita fokus ke menanam tanaman di lingkungan sekolah. Selanjutnya moto ya, menanam tanaman lingkungan di sekolah, langkah kecil untuk gaya hidup berkelanjutan. Mulailah dengan satu langkah kecil untuk menciptakan dunia yang lebih hijau. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yaitu P5 dan PPRA yang berkaitan tema gaya hidup berkelanjutan. Satu, peserta didik memahami konsep gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengetahui manfaat menanam tanaman untuk lingkungan dan kehidupan. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang rencana kegiatan menanam tanaman di lingkungan sekolah. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Sebelum lanjut, tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Oke ya, Pak Danang lanjutkan. Sebelum lanjut tentang topik kita harus tahu dulu apa toh gaya hidup berkelanjutan. Pak Danang baca ya. Gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian lingkungan. Sampai sini bisa difahami anak-anak? Bisa. Oke, kita lanjut ya. Nah, mengapa kita perlu menanam tanaman? Nah, sekarang dibaca yang keras. Pak Ketua, ya. Menghasilkan oksigen untuk kehidupan, membantu menjaga keseimbangan ekosistem, meningkatkan estetika lingkungan sekolah sebagai sumber bahan pangan cabai tomat terong. Nah, ini memang PTT-nya sengaja Pak Danang buat tanaman ya, sesuai dengan tema kita hari ini, sesuai dengan topik kita hari ini. Siap, lanjut? Ya. Oke, lanjut ya. Nah, proyek kita hari ini, anak-anakku diperhatikan ya. Nanti kita menanam tanaman di lingkungan sekolah, ya. Jadi langkah-langkah kita, yaitu nanti rencananya Pak Danang dan juga kesepakatan nanti kita buat diskusi ya, yaitu menanam cabai, tomat, dan terong. Langkah-langkah kegiatan nanti kita observasi dulu lokasi, penyiapan alat dan bahan, penanaman bibit, perawatan tanaman, dan juga insya Allah nanti ya, insya Allah panen dan juga refleksi.
Aktivitas hari ini ya, nanti kegiatan inti hari ini ya. Yang pertama diskusi kelompok ya. Nanti kita diskusi apa manfaat menanam tanaman di lingkungan sekolah. Ini yang Pak Danang sebutkan tadi ya. Salah satunya sebagai sumber pangan ya, untuk menjaga ekosistem dan juga untuk menjaga kehijauan sekolah, menjaga oksigen biar stabil. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kita observasi lingkungan dulu ya. Kira-kira kita nanti ada yang punya usulan nggak? Nanamnya di mana kira-kira? Ada yang mau usul? Di mana Mas Dwi? Samping sekolah. Oh iya betul, di kebun samping sekolahan ya. Nanti kita tanam tanaman di sana. Masih ada banyak. Alhamdulillah kebun kita lumayan cukup luas ya di samping sekolah. Terus ada lagi mana anak-anak? Saya Pak. Di mana Mas Isa? Kebun di belakang sekolah. Oh ya, alhamdulillah kita juga punya kebun di belakang sekolah ya, walaupun sedikit tapi masih bisa dibuat untuk menanam tanaman. Ada lagi mungkin? Saya Pak. Polybag. Iya betul, di polybag ya, di pot. Nanti kita bisa manfaatkan dari bekas-bekas kaleng atau bekas mineral ya, bisa nanti kita buat menanam. Kemudian rencana proyek ya, setiap kelompok memilih tanaman yang akan ditanam dan membuat rencana sederhana. Oke, nanti perlu diketahui ya anak-anakku sekalian. Jadi P5 dan PPRA ini itu buat semua kelas. Ya, jadi nanti kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja nanti yang Pak Danang tunjuk sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai uswah, sebagai contoh yang baik itu kelas 5 dan kelas 6. Salah satunya kalian. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Jadi nanti kalian, Pak Danang berharap kalian bisa memberikan contoh yang baik untuk adik-adik kelas kita. Oh ya, Pak Danang lupa ya. Mungkin ada usulan ya anak-anak. Kalau Pak Danang tadi hanya cabai, tomat, terong. Mungkin kita diskusi ya hari ini, materi inti kita hari ini kita diskusi. Mungkin ada lagi yang kita tanam sayuran apa? Saya Pak. Mas? Singkong. Betul, singkong ya. Ini daerah kita cocok bagus buat nanam singkong. Karena ada beberapa tanah itu yang baik untuk singkong dan juga untuk sayuran yang lain. Mungkin ada lagi anak-anak? Saya Pak. Sayur sawi. Sayur sawi ya. Nanti kita nanam sayur sawi. Selanjutnya mungkin ada lagi anak-anak? Saya Pak. Sayur coka. Sayur coka, betul ya. Ini biasanya buat nyambel enak. Ya. Terus terakhir ada lagi? Saya Pak. Sayur kangkung. Sayur kangkung ya. Jadi nanti kita menanam sayur-sayuran yang kita sebutkan tadi. Ya, dan nanti anak-anak tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Yang perlu dibawa nanti setiap kelompok ya. Jadi membawa salah satunya kalau bibit tanaman, insya Allah nanti kita sediakan bersama-sama. Nanti yang penting kalian bawa pupuk dari rumah ya. Siap? Siap. Bawa pupuk dari rumah, nanti kita rawat dengan sebaik mungkin. Nah. Oke anak-anak, sebelum Pak Danang tutup, terakhir ya. Jadi apa? Nanti untuk kelompoknya Pak Danang bentuk kelompok ya. Jadi nanti kalian leadernya, kalian itu pemimpinnya, nanti akan memberikan contoh buat teman-teman kalian, buat adik-adik kalian yang paling utama. Oke. Apa yang kalian pelajari hari ini? Refleksi ya ini. Saya Pak. Merencanakan menanam tanaman di lingkungan sekolah. Betul. Jadi nanti kita merencanakan menanam tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Yang tadi sudah kita diskusikan tadi. Ya, ini penutup ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana perasaan kalian tentang proyek hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Langkah berikut yang harus kita lakukan. Apa langkah kita selanjutnya? Saya Pak, membuat kelompok. Betul, nanti Pak Danang buat kelompok. Jadi setiap kelompok itu nanti ada kakak kelas dan juga adik kelas. Jadi nanti kalian tak buat kelompok kakak kelas dan juga adik kelas, biar adik kelas nanti kalian bisa menyontoh kalian. Bisa difahami anak-anak? Bisa. Itu mungkin sedikit anak-anak berkaitan tentang pembelajaran kita hari ini. Gimana, menyenangkan hari ini?
Nah, nanti untuk pelajaran selanjutnya di pertemuan selanjutnya nanti kita akan action ya, menanam tanaman di kebun samping sekolah dan di belakang dengan tanaman yang sudah kita diskusikan tadi, dan kemudian nanti kita lakukan dengan sebaik mungkin. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nanti untuk seragamnya kita memakai olahraga ya. Siap? Nah, terima kasih anak-anak. Nanti ini pertemuan kita merencanakan dan merancangkan tanaman ya, media tanaman, perawatan dan juga persiapannya. Semoga nanti kita mendapatkan hasil yang terbaik, panen dan mendapatkan refleksi yang terbaik. Amin ya robbal. Ada pertanyaan sebelum Pak Danang tutup? Tidak ada ya. Pak Danang akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.